Pagi Mbak Siti. Pagi. Di sini saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Siti. Apakah Mbak Siti siap? Siap. Nah, langsung saja ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama, cara apa yang Mbak Siti gunakan untuk mencari produk yang ingin Anda gunakan atau jasa yang ingin Anda gunakan? Saya biasanya mencari informasi produk atau jasa lebih suka melalui media sosial seperti IG, Facebook, website, dan marketplace. Berarti lebih kayak kekinian smartphone gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa motivasi Mbak Siti sendiri dalam melakukan keputusan pembelian? Motivasi saya lebih sering dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan tren yang sedang berlangsung. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dalam melakukan keputusan pembelian atau dalam berbelanja, Mbak Siti ini lebih suka berbelanja online atau datang ke toko langsung ya? Kalau saya lebih suka online karena harganya lebih murah dan varian produknya tidak terbatas dan juga tidak perlu datang ke tempat. Berarti mau enaknya gitu ya, apa-apa langsung datang, nggak perlu datang ke toko. Nah, Mbak Siti, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Siti ya, dalam pembelian atau dalam berbelanja Mbak Siti ini lebih ke faktor harga, faktor merek, ataukah faktor kualitas barang itu sendiri? Kalau saya lebih suka ke faktor harga, tetapi juga memperhatikan kualitas produknya itu sendiri. Seperti saya ingin membeli sepatu Converse, saya akan membeli grade yang tidak rendah. Berarti Mbak Siti ini lebih kepada harganya yang terjangkau, tapi Mbak Siti tidak pernah melupakan seperti mereknya. Kan Converse itu merek yang mungkin bisa dikenal banyak orang dan kualitasnya pun tidak memilih yang kualitas rendah ya. Terima kasih Mbak Siti atas jawabannya. Silakan meninggalkan tempat ini. Nah, untuk narasumber selanjutnya saya akan memilih pemilik salah satu toko sepatu di Ngawen. Langsung saja kita masuk ke dalam ya. Nah, ini salah satu barang-barangnya, ada sabun, ada tas sepatu. Kemudian ketika masuk lagi di sini ada barang sepatu, di atasnya ada tas dan juga ini ada sepatu cewek dari untuk ibu-ibu. Nah, langsung saja kita masuk kepada pemiliknya kalau saya sudah janjian. Selamat pagi Bapak. Di sini saya untuk meminta izin Bapak diwawancarai ya. Permisi. Nah, seperti yang sudah saya tadi bilang bahwa saya meminta izin Bapak untuk diwawancarai ya. Sebelum itu perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Saya nama panggilannya Pak Yanto, namanya Suyanto. Iya, Pak Yanto. Saya pemilik toko Fernando Ngawen Blura. Itu perkenalannya. Oke, udah singkat aja ya Pak ya. Nah, langsung aja ke tahap pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu cara apa yang Bapak gunakan untuk mencari informasi mengenai produk yang Anda saat ini jual? Ya, informasinya bisa lewat TV, tapi kalau lewat online saya nggak pernah. Saya lewat TV aja. Jadi di situ kita mengenal produk-produk. Hanya yang kita jual kan hanya beberapa jenis barang aja, yaitu sepatu, kemudian tas atau sandal. Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak dalam membuka usaha yang saat ini Bapak? Ya, usaha ini sudah kita beli kurang lebih 15 tahun. Motivasinya ya cari tambahan penghasilan itu aja. Tadi pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dalam pembelian di sini Bapak lebih suka datang ke toko atau secara online? Kita tidak datang ke toko, jadi justru
supplier lah yang datang ke kita menawarkan barang-barangnya. Kita di rumah aja, di toko aja, dia sudah datang sendiri menawarkan jenis barang yang dijual, sandal, tas, sepatu, dengan varian harga yang bermacam-macam, kemudian mereknya macam-macam, kemudian cara pembayarannya itu kan tidak harus spontan. Kalau sebenarnya kita bisa tempo 3, 4, bahkan sampai ada yang 5 bulan. Barang tidak laku bisa kita kembalikan. Itu lebih enak kita daripada online. Online itu saya kira banyak kelemahan. Kelemahannya kita mengenai pembayaran harus tunai ataupun pembayaran di rumah COD itu kan ya sama aja, kita harus bayar sekaligus itu. Barang yang tidak laku tidak bisa itu kelemahan di online. Kalau yang kita laksanakan sampai saat ini itu betulnya sama-sama enak, jadi supplier enak dan pedagang retail itu jadi kerjasama. Nah, ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak. Dari dalam pembelian barang ini faktor apa yang diperhatikan? Apakah mereknya, kualitas produknya, ataukah justru harga itu sendiri? Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama mungkin ya kita lihat kondisi daerah masing-masing. Kondisi daerah itu bahwa kita juga harus punya kemampuan daya beli masyarakat. Kita tidak perlu mencari harga-harga yang tinggi. Harga yang tinggi nanti barangnya malah tidak laku. Kita cari harga-harga yang harga tengah lah. Yang kemudian yang kualitas, yang bermerek, tapi bermerek. Harga tidak tinggi tapi bermerek. Pelanggan sudah tahu, oh ini merek ini, berarti wah ini mesti awet gitu kan. Iya. Jadi yang namanya kualitas itu saya kira sudah konsumen sudah tahu. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Oh, untuk ya. jawabannya, bagus sekali dari 4 pertanyaan tadi. Ya sudah, saya pamit dulu. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Pagi Ya, Pak. pagi. Nah, setelah melakukan wawancara kepada 2 narasumber yang berbeda generasi, di sini bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perilaku konsumen dari generasi milenial dan generasi sebelumnya. Seperti contohnya di sini yaitu ketika pencarian informasi. Generasi milenial mereka akan condong kepada media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, website, dan juga marketplace. Sedangkan generasi sebelumnya mereka akan lebih condong kepada televisi atau mungkin pengalaman dari orang di sekitar lingkungannya, atau mungkin kita bisa mengatakannya dengan word of mouth, yaitu mulut ke mulut. Dan menurut saya selain memiliki perbedaan, 2 generasi ini juga memiliki hampir kesamaan, di mana mereka akan memilih kualitas produk yang hampir sama, yaitu, dan mungkin kita bukan hanya dari generasi milenial saja dan generasi sebelumnya, mungkin generasi Alpha atau generasi Z ini juga akan memilih kualitas produk yang baik untuk digunakan. Nah, lalu apa perbedaan yang mendasari atau faktor apa yang menjadi pembeda antara generasi milenial dan juga generasi sebelumnya? Di sini yaitu dari faktor harga, di mana generasi milenial mereka akan condong untuk membeli suatu produk itu dengan harga yang terjangkau, dan mereka juga lebih suka pembelian secara online daripada pembelian ke store. Sedangkan generasi sebelumnya mereka tidak terlalu mementingkan harga, yang penting mereknya bagus, kualitasnya produk bagus, dan mereka datang langsung ke toko agar bisa melihat fisik barang atau produk tersebut. Nah, antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh pemasar? Yang pertama, di sini pemasar bisa memulai untuk membuat produk komplementer, di mana di sini ketika seorang
generasi dari ke generasi kan pasti memiliki perbedaan selera. Nah, di sini kita bisa membuat produk tambahan agar ketika selera produk dari generasi ini adalah ini, sedangkan generasi lainnya adalah produk yang lainnya. Jadi kita bisa membuat produk tambahan untuk generasi yang lainnya. Lalu yang kedua di sini yaitu perlunya meriset pasar agar seorang pemasar itu tahu apa selera dari generasi ini, apa selera dari generasi ini, dan generasi-generasi selanjutnya. Jadi mereka melakukan riset pasar agar produk yang dihasilkan itu juga dibeli oleh konsumen. Lalu yang ketiga yaitu mungkin perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju sekali, tapi ada beberapa orang yang belum paham akan teknologi. Jadi di sini perlunya seorang pemasar itu melakukan promosi word of mouth. Jadi ketika ada seorang pembeli menggunakan produknya, di sini mereka kayak mengutarakan untuk bisa meminta tolong nanti untuk merekomendasikan kepada mungkin keluarganya, temannya, atau mungkin tetangganya untuk menggunakan produk ini, atau mungkin mereka mereview di YouTube, atau mungkin mereka mereview kepada orang-orang di sekitarnya agar merekomendasikan produk yang sudah digunakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari wawancara dua narasumber dan juga perbedaan dari dua narasumber. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.